Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Ternyata belajar itu menyenangkan ya. Hari ini kita masuk tema 2 bersama Bu Ria. Juni Fitriani SPD Guru SDN 08 Bupati. Bernapas adalah ciri utama makhluk hidup. Proses pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan air dari dalam tubuh. Urutan proses pernapasan pada manusia yaitu rongga hidung, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Fungsi sistem pernapasan manusia: yang pertama, menghirup dan mengembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara dan mencium bau. Nah, silakan anak ibu perhatikan gambar dan video tentang alat pernapasan manusia ini. Alat pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Silakan anak ibu perhatikan bagian-bagian dari hidung pada video itu. Fungsi hidung adalah sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian dapat menyaring udara yang masuk dengan bulu-bulu hidung. Yang ketiga, menyesuaikan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak ibu menghirup udara, tentunya anak ibu menggunakan hidung. Dan selanjutnya masuk kepada organ yang berikutnya, yaitu faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trachea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Anak ibu jangan lupa juga perhatikan gambar yang ada pada video pembelajaran ini. Nah, organ yang berikutnya adalah laring. Laring disebut juga kotak suara. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik atau saat menelan makanan, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Perhatikan juga gambar pada video ini. Organ selanjutnya adalah trachea atau batang tenggorokan. Fungsi trachea adalah dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kedua, melindungi sistem pernapasan dan partikel asing. Yang ketiga, membantu manusia untuk menelan. Nah, itulah fungsi dari trachea atau batang tenggorokan. Selanjutnya kita masuk pada organ bronkus dan bronkiolus. Anak ibu bisa perhatikan gambar pada layar ini ya. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trachea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantong udara alveolus. Nah, organ selanjutnya yaitu alveolus. Silakan anak ibu perhatikan video pada video pembelajaran ini. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Jadi, fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, organ yang terakhir yaitu adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah untuk melakukan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh berupa gas. Definisi umum dan ekskresi merupakan sebuah proses pembuangan zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Kita masuk pada faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik merupakan kelainan pada organ pernapasan yang dimulai dari kecil, jadi karena dekat air atau karena organ pernapasan mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan.
menyebabkan penyakit pada gangguan pernapasan. Nah, kita masuk faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Pernapasan menjadi terganggu jika udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasakan sesak saat bernafas. Penyebabnya adalah yang pertama lingkungan kotor, kemudian asap kendaraan, kemudian asap pabrik, dan terakhir adalah asap rokok yang mencemari udara. Terima kasih anak ibu telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan share, subscribe dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.